106 FM Merkuri, sahabat, dan di siang hari ini ya ada yang spesial karena di siang hari ini saya berbincang dengan narasumber yang hadir di studio berkaitan dengan pariwisata Kota Surabaya yang setiap tahunnya ini diselenggarakan ya, pemilihan setiap tahunnya dinantikan warga Kota Surabaya, yaitu pemilihan Cak Daning Surabaya 2023 yang kembali hadir dan harus wajib disemarakan oleh arek-arek Surabaya ini ya sahabat. Seperti apa kemudian runutan dari event ini karena sudah dinantikan ya oleh warga Kota Surabaya, arek-arek Surabaya. Ini saya akan ngobrol dengan Cak Daning yang sudah hadir di studio. Terima kasih sudah hadir, menyempatkan waktu ya. Kami juga terima kasih. Terima kasih sekali. Memberikan informasi berkaitan dengan pariwisata Kota Surabaya. Betul. Gitu ya. Ada Cak Jaya. Ya, Iya. Cak Jaya ini tahun berapa ikut pemilihannya? Saya tahun 2022 kemarin. Tahun kemarin. Iya. Dan mendapatkan juara atau statusnya apa nih tahun kemarin? Tahun kemarin alhamdulillah mendapat atribut Ya. yaitu Cak berbakat. Waduh, wah ini kan luar biasa ya. Bakatnya apa ini ya? Oh, banyak bakatnya lah. Kalau disebutkan nggak cukup 1 jam gitu ya. Cak berbakat 2022. Ya, ini Cak Jaya. Kemudian ada di ujung yang cantik ya, ada Ning Angel. Halo. Kalau Ning Angel juga sama, satu angkatan 2022. Betul sekali, satu angkatan 2022. Untuk predikatnya di tahun kemarin seperti apa nih Cak, Ning Angel? Puji Tuhannya saya dapat wakil 1. Oh, wakil 1 Ning 2022 ya, di tahun kemarin gitu ya. Dan tidak terasa 1 tahun gitu ya, Iya, tugasnya ya. Iya. Tidak terasa. Udah bulan lagi gitu ya. Perasaan baru kemarin ya nih. Kemarin ini. Itu berarti saking menyenangkannya, pengalaman tidak terlupakan ya, untuk menjadi Cak dan juga Ning Kota Surabaya. Betul. Kalau bicara tentang Cak Daning, sebelum kita membahas lebih dalam berkaitan dengan pendaftaran, kemudian kriteria atau persyarat yang harus dipenuhi oleh arek-arek Surabaya yang ingin bergabung di Cak Daning 2023 ini seperti apa, saya pengen Cak Jaya dan juga Ning Angel sharing pengalaman terlebih dahulu, suka duka selama 1 tahun menjalankan predikat Cak Daning 2022 seperti apa. Cak Jaya dulu atau Ning Angel dulu nih? Tak untap noja. Oh ya, Ada boleh. nerima nih. silakan Cak. Kalau dari Cak, dari Cak Jaya, sukanya pastinya kita dapat pengalaman baru, dapat teman baru gitu Iya. kan. Apalagi saya kan 4 tahun tidak di Surabaya nih, berKTP Surabaya tapi kuliahnya di Solo. Oh, Jadi iya. nggak punya teman Surabaya Merantau nih gitu ya. setelah sekolah menengah atas. Kemudian dan juga kita mendapatkan informasi baru terkait dengan pariwisata Surabaya. Nggak hanya itu sih, karena Cak Daning ini adalah paguyuban resmi di bawah naungan Pemkot melalui Disbud Porapar. Jadi hubungan kita sama Bapak Wali Kota, Bapak Ibu Dinas di Siola sana sangat dekat. Akhirnya ya hubungannya baik. Kemudian setiap ada penugasan pasti akan melibatkan paguyuban Cak Daning Surabaya. Itu sih sukanya, suka banget. Gitu. Suka banget ya, banyak sukanya gitu ya. Kalau Ning seperti apa pengalaman 1 tahun ini? Pengalaman 1 tahun yang pertama saya Boleh diubahkan- lebih, boleh lebih dekat. Nah, suaranya supaya diubahkan banyak dari sisi karakter, dimana dulu saya ini orangnya minder, nggak pede, tapi di Cak Daning ini saya dilatih untuk berani berbicara, berani untuk mengutarakan pendapat, apa sih ide yang bisa kita kasih untuk kota Surabaya. Lalu saya lebih mengenal wisata-wisata Surabaya yang dulunya sekalipun saya besar di Surabaya, saya nggak pernah kemana-mana gitu. Jadi ketika jadi Cak Daning, saya belajar banyak hal dan saya lihat, wah, kotaku ini sekarang udah banyak wisata, nggak harus keluar kota dulu, tapi sekarang wisatanya ada museum, wisatanya ada adventureland, itu kita sudah punya banyak budaya yang kita punya, dan itu menurut saya menjadi sesuatu yang pengalaman berharga. Saya bisa menjadi bagian dari itu. Dan menurut saya satu lagi yang saya sangat bersyukur adalah saya mendapatkan
dulur-dulur baru. Nah, Ya, itu itu yang ya. paling saya senang sih ya. Pengalamannya banyak, ketemu banyak orang dengan berbagai macam karakter. Iya, betul. Dan juga saya juga akhirnya yang dulunya apalagi karena pandemi ya, kita kan rasanya social distancing itu juga merubah jadi diri kita kadang-kadang. Dan begitu ikut Cak Daning, kita rapat, kita ketemu, apalagi ketika karantina itu kita harus raket kayak gitu. Nah, itu yang saya akhirnya saya dapat keluarga baru di sini. Gitu. Keluarga baru yaitu paguyuban Cak Daning gitu ya. Keluarga sekali. besar sekali. Besar sekali. Keluarga besar sekali dan patut juga diketahui bahwa meskipun metropolitan Surabaya ternyata memiliki pariwisata yang beragam gitu ya. Betul. Tidak hanya menawarkan untuk meeting atau apapun tapi adventure juga kita punya gitu ya. Punya banget. Edukasi juga punya ya Punya. dengan banyak museum gitu ya. Itu. Sekalipun kota metropolitan yang tadi Ibu bilang, tapi kita punya yang namanya kampung wisata ya. Jadi Iya. kampung di Surabaya ini juga Pemkot ini masih benar-benar melestarikan banget gitu. Akan ada wisata kota tua nantinya rencananya ya setelah Tunjungan Romansa ya. Jadi dinantikan inilah tugas Cak Dani juga memperkenalkan hal tersebut tidak hanya untuk warga kota Surabaya tapi juga keluar kota Surabaya Iya, gitu. betul. Itu suka dukanya menjadi Cak Daning. Selain itu kalau kita bicara suka itu sukanya ya. Kan tidak hanya ada suka, pasti ada duka. Seperti apa? Memang lebih banyak sukanya, tapi kan pasti ada dukanya. Apakah jadwalnya terlalu mepet untuk satu event ke event yang lain atau seperti apa? Pengalaman dari selama 1 tahun menjalankan tugas Cak Daning tahun 2022 ini. Kalau saya lebih ke kayak kita harus pinter-pinter manajemen waktu. Memang karena Surabaya kan juga punya berbagai macam acara nih. Iya, betul. Sekalipun kita ada 15 pasang, tapi beberapa teman-teman kita pun juga memiliki kesibukan masing-masing. Ada yang kerja, Iya. ada yang kuliah, ada yang mereka sudah punya freelance yang nggak tentu juga. Iya. Nah, itu kita harus pintar-pintar. Lalu mungkin dukanya ada ya capeknya. Ya. Ada capeknya. Cuman nggak itu menurut saya bukan menjadi duka kayak misalnya nih saya sebagai Ning, kita harus belajar gimana caranya make up. Ya. Gimana caranya nyanggul dan bagaimana caranya kita harus berpakaian yang rapi. Awalnya saya merasa aduh kok gini ya, tapi ketika saya semakin kesini saya sadar bahwa itu sangat-sangat bermanfaat bagi saya ketika saya akhirnya bertemu orang, Iya. memasuki dunia pekerjaan, mannernya. Nah itu menurut saya salah satu hal sangat-sangat positif yang awalnya menurut saya tuh aduh nggak enak ya, Iya. kayak kita harus yang tampil yang cetar gitu, tapi justru lewat situ saya jadi kayak yang orang lihat wah ini ya sekarang Angel berubah banget nih. Iya. Jadi orang dulu yang lihat saya wah Angel berubah banget nih sekarang kayak gini. Gitu. Bendingnya jadi bagus ya nih. Betul. Iya. Jadi bagus. Penyesuaian di awal itu memang berat. Betul. Ya kan? Ya. Kayaknya semuanya ya. Penyesuaian di awal itu berat, tapi akhirnya itu manfaat besar kita dapatkan gitu ya di awal-awal. Kalau untuk Cak Jaya seperti apa dukanya serta sukanya tadi kan banyak sekali gitu ya. Seperti apa kalau? Kalau saya karena ini Ning saya, jadi saya Iya. hampir sama. Oh. Jadi selain manajemen waktu, Ning tadi kan kalau dari kata Surabaya kan sambat, sanggulan kayak opo, Iya, make upan betul. kayak opo. Sama di Caca itu kan kita kan juga pakemnya kan berjarik ya, apalagi betul. jariknya itu nggak jarik rock, jariknya udar atau lembaran. Betul, yang Dengan harus dibebet biru sendiri gitu. sendiri dengan kita harus prima, harus rapi dan berselempang menyambut para tamu itu kayaknya kayak gimana ya, kita biasanya sarungan yang omah gitu. Iya. Terus kita harus ganteng banget gitu. Tapi semuanya terbayar karena pengalaman, relasi, kita bertemu orang-orang hebat, kita juga dapat ilmu-ilmu baru. Banyak banget lah pokoknya. Event besar di kota Surabaya ini kan beberapa waktu terakhir ini kan banyak sekali gitu ya. Betul, Itu kan juga melibatkan Cak Daning. Iya. Belum nanti di November itu bertugas juga untuk menyambut gelaran internasional U17K atau seperti apa ini? Ini kan event internasional gitu ya. Cak Daning juga pasti akan terlibat menyambut tamu-tamu internasional juga. Seperti apa untuk event-event internasional di kota Surabaya? Contohnya kemarin yang baru saja saya ikuti adalah saya mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam cross culture, Surabaya Cross Culture, dan Ya. di situ saya
mendapatkan pengalaman menjadi LO dari negara India. Ya. Yang awalnya saya ini ya seperti yang saya bilang awal tadi, saya ini malu, nggak bisa ngomong, tapi Rada introvert gitu ya, Betul. tapi harus dipaksa ekstrovert gitu. betul. Dan saya mendapatkan banyak teman akhirnya dari orang India. Gitu pun juga dengan Cak Ning yang lain yang bertugas kayak Ya, ya. gitu. Kita mendapatkan pengalaman yang nggak terlupakan lah. Ya. Benar-benar nggak terlupakan. Di situ kita ya nginep, terus pagi bangun, kita Ya. arahkan mereka ke pariwisata, kita menemani mereka kemana, kita mengenalkan budaya Surabaya kayak gitu. Terus melihat betapa mereka juga kagum, wah Surabaya ini, mereka bilang kita seneng banget di Surabaya kita disambut kayak gitu. Karena kan kota Surabaya kadang impresnya wah panas. Nah, Iya. meskipun panas tapi banyak hal yang bisa kita lakukan aktiviti yang di kota Surabaya ini Betul, gitu ya. Dan event-event internasional lainnya sahabat, tidak hanya di akhir tahun, tahun depan ini juga pasti akan banyak dan menjadi tugas dari Next Cak Daning Iya, itu. betul sekali. Itu adalah yang harus diketahui. Kemudian karena pendaftaran dari pemilihan Cak Daning ini sudah dibukakah atau seperti apa? Mulai dibukanya? Tanggal 16 September Kemarin ya. Kemarin ya. roadshow. Kemarin kita ada opening roadshow di Ya. Balai Pemuda. Di situ kita juga melibatkan beberapa komunitas seperti Ludruk, Ya. YCL, Juga mengundang Fashion, gitu. mengundang juga duta-duta kampus. Duta kampus kita undang juga untuk menghadiri grand openingnya roadshow-nya Roadshow. kita gitu. Terus ada band-band lansia juga kita undang kayak gitu. Jadi pembukaan untuk pendaftaran sudah dilakukan di 16 September ya, karena ini ajang yang dinantikan. Jadi ini waktunya untuk mempersiapkan diri. Untuk pendaftaran dibuka 16 September sampai dengan kapan untuk pengembalian formulirnya? Tanggal 27. 27 Oktober ini ya. Jadi masih ada waktu untuk mempersiapkan Masih banyak syarat dan ketentuan dari Iya, pendaftaran betul. ini ya. Untuk syaratnya sendiri di tahun ini berbedakah dengan tahun sebelumnya atau hampir sama, hanya menyesuaikan saja? Seperti apa untuk syarat dan Sama juga kok. apa sih? Wajib berKTP Surabaya gitu ya. berKTP Surabaya usianya 18 hingga 24 tahun terhitung dari tanggal 3 November, lalu harus belum nikah yang pasti. Iya. Belum nikah dulu. Iya. Karena tugasnya banyak. Nanti kan terbagi dengan keluarga, Iya. dengan anak dan suami kan beda gitu ya. Betul, Gitu. Terus memiliki minat Hmm. terhadap kota Surabaya, memiliki passion, pengen apa sih terhadap kota tercinta kita ini. Mau kontribusi apa sih untuk Iya. Surabaya? Oh iya. Lalu tidak terlibat dalam pemilihan duta-duta wisata dalam jangka waktu terdekat juga, jadi supaya nggak terpecah dan fokusnya akhirnya buyar semua. Iya, betul. gitu. Karena kan ada masa tidak hanya technical meeting ya, tapi juga karantina itu kan juga membutuhkan waktu. Jadi tidak mungkin kalau bersamaan dengan pemilihan yang lain gitu ya, sahabat. Itu berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ini pengembalian atau pengambilan formulirnya dilakukan secara langsung di Gedung Siola atau secara online juga dibuka atau seperti apa? Secara online, semuanya kita secara online. Jadi langsung teman-teman arek Surabaya bisa langsung kunjungi di akun IG kita di Cak Ning SBY, di situ ada formnya gitu. Pengumpulannya dan syaratnya semua tertera di situ. Juga ada ketentuan contoh foto pendaftaran ya Betul, di situ. sudah ada. Seperti apa itu yang harus dilakukan. Jangan sampai sudah kriterianya sudah, kemudian syarat-syaratnya lain sudah, tapi fotonya kurang cetar gitu ya. Jangan sampai lupa pokoknya. Nah, jangan sampai lupa, sesuaikan dengan yang ada di Cak Ning SBY di akun Instagramnya ya, sahabat. Dan perbincangan saya bersama dengan Cak Jaya dan juga Ning Angel masih akan berlanjut berkaitan dengan pemilihan Cak Daning Surabaya 2023. Jadi tetap stay tune di 96 FM Mercury. Kalau Anda ingin bertanya, sahabat, bersama dengan dua narasumber saya, Anda bisa memanfaatkan di line telepon di 562 0096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger 081 73096. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat ya. 96 FM Mercury, sahabat, ini masih berkaitan dengan pemilihan Cak Daning Surabaya 2023 yang sudah dibuka pendaftarannya. Jadi untuk Anda anak-anak Surabaya ya yang ingin ikut bergabung, ini bisa cek saja di Instagram Cak Ning SBY ya. Di situ ada link pendaftaran yang bisa diklik oleh sahabat-sahabat Mercury ataupun juga di-share yang menantikan
berkaitan dengan ajang pemilihan Cak Ning 2023. Sudah hadir di studio untuk memberikan ngobrol-ngobrol lah seputar pemilihan Cak Daning itu seperti apa, kemudian siapa saja yang boleh daftar. Ada Cak Jaya yang merupakan Cak berbakat 2022. Selain itu ada juga Ning Angel wakil 1 Ning Surabaya 2022. Kalau bicara siapa saja yang boleh daftar, wajib berKTP Kota Surabaya. Kemudian apa saja yang bisa mendaftar jadi Cak Daning itu tadi ya, belum menikah, kemudian kriterianya atau apa saja sih yang perlu disiapkan juga menjadi Cak Daning 2023 ini menurut pengalaman juga ya dari Ning Angel dan juga Cak Jaya, seperti apa tahun lalu, seperti apa ya, apa bonek seperti arek Surabaya wes pokoknya bondo nekat wes pokoknya seperti apa? Kalau saya dulu ya Cak ya. Ya, tahun tak Ning. Oke. Kalau saya itu berawal dari karena saya sebelumnya kan bekerja, lalu kontrak kerja saya itu habis. Sebenarnya Cak Daning ini merupakan salah satu mimpi saya waktu kecil, karena dulu ketika SMP pernah ikut parade ceritanya. iya. Lalu saya melihat ada yang memakai baju Cak Ning, cuman saya cuma nggak tahu. Lalu yang biasanya setiap tahun kan ada Surabaya Vaganza Ya, parade-parade gitu ya. Saya melihat, pingin ya, tapi barusan ada kesempatannya kok pas kontrak kerja saya selesai ada pembukaan pendaftaran. Awalnya saya, aduh bisa nggak ya kayak gitu. Terus sama saudara saya, sepupu saya, bisa coba dulu. Saya coba, saya ini kan apa ya istilahnya nol putul tentang Surabaya, karena emang saya ini habis sekolah pulang, latihan pulang. Karena introvert itu tadi gitu ya. Yang akhirnya kata sepupunya, ini kalau anak gak dibiarin terbuka, ekstrovert gak ikut pemilihan ini akan di rumah aja gitu ya. Udah sono gitu ya. Akhirnya terus yang saya persiapkan itu pasti foto itu aja kan harus sudah pakai heels. Nah udah pakai heels, saya ini kan sebenarnya agak tomboy. Saya agak tomboy, gak biasa sukanya ya pakai sneakers gitu. Tiba-tiba pakai heels, waktu pas foto aja keceklok. Akhirnya saya punya inisiatif saya karena saya nggak pengen malu-maluin nanti jadi saya latihan sendiri di rumah. Setelah saya pesan sepatunya, saya latihan sendiri di rumah jalan pakai heels 15 cm. Saya pakai sapu ini di belakang tegak gini supaya saya tegak. Saya jalan mondar-mandir di rumah, mondar-mandir gitu. Sampai mama saya kayak lihat, ya semangat terus kan. Usaha bagus gitu ya. Gemeter sampai lutut itu yang gemeter karena nggak kebiasaan. Tapi akhirnya ketika penyisihan itu kayak ya untung kemarin ada persiapan dikit lah ya. Selain itu persiapan catwalk jalan, itu saya persiapan karena saya ini nggak pernah kemana-mana ceritanya. Saya coba ngajak mama saya, ayo ke Romo Kalisari Adventureland barusan buka, biar nggak nol putul gitu. Pengen tahu sih di Surabaya ini ada apa. Akhirnya ke sana. Terus saya juga melihat di YouTube. Ya di YouTube Surabaya, Cak Ning Surabaya kan ada itu kemarin seperti apa, kayak ada beberapa gitu kan, kayak waktu karantina kurang lebih gambarannya seperti apa itu saya lihat, sekalipun nggak semuanya. Oh gini kayak gitu sih kalau saya untuk persiapannya secara personal, secara pribadi saya seperti itu kayak gitu. Cuman untuk yang lain dari itu kayak administratif udah sama semua sih sama tahun ini gitu. Boneknya adalah belajar sendiri ya, langsung mencoba hal-hal yang tidak pernah dilakukan. Itu boneknya gitu ya. Persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Ning Angel. Kalau Cak Jaya seperti apa? Karena kan sempat 4 tahun tidak ada di kota Surabaya, kemudian kembali ikut ajang ini. Seperti apa persiapannya di tahun lalu? Betul. Kalau boleh buka kartu nih. Sebetulnya saya ini pernah mendaftar di tahun 2021. Karena kan setelah dari Solo saya ke Surabaya, terus dibukalah pembukaan pemilihan Cak Daning Surabaya. Saya daftar. Tapi memang Tuhan itu Maha Adil ya. Saya belum ditakdirkan di tahun 2021. Nah, dari situ akhirnya saya mengumpulkan informasi, belajar banyak tentang Surabaya, terus belajar bahasa, terus terkait dengan persiapan apa sih yang harus dimiliki, yang harus dikuasai dari Cak Daning Surabaya itu apa. Akhirnya di tahun 2022 bukalah kembali
dan berjodoh. Kalau Cak Jaya boneknya adalah pantang menyerah gitu ya. Betul, harus. Boneknya pantang menyerah. Kalau Neng Angel boneknya adalah mencoba hal-hal yang tidak biasa dilakukan. Tapi kalau Cak Jaya ini pantang menyerahnya. Pantang menyerah. Meskipun tahun sebelumnya tidak bisa lolos ya, tapi di tahun berikutnya dicoba lagi dan berjodoh. Kalau nggak begitu nggak ketemu dengan Neng Angel. Wah, betul. Nggak bertugas bareng gitu ya. Nggak bertugas bareng, Iya. memang harus tahun setelahnya ya. Sabar dulu gitu ya. Sabar dulu, nggak apa-apa, coba aja. Coba terus. Arek Surabaya gak boleh gampang nyerah. Arek Surabaya ku harus begitu ya, mencoba Iya. hal-hal yang nggak biasa, out of the box ya, di luar zona nyamannya. Betul. Itulah arek Surabaya, jiwanya jiwa bonek, bondo nekat, mencoba hal baru. Kalau bicara pendaftaran jumlah peserta, apakah dibatasi atau seperti apa untuk tahun 2023 ini, Neng Angela juga Cak Jaya? Untuk jumlah peserta kita nggak batasi sih. ya. Kita pengen ya sebanyak-banyaknya rakyat Surabaya ini mengikuti acara pemilihan Ya, ini. mengapresiasi berpartisipasi dalam pemilihan ini. KTP Surabaya umurnya 18 sampai 24 budal daftar. Nah, budal daftar disiapno kabeh. Disiapno kabeh. Ya. Iku baru langsung posen formulir iku ya. Foto-fotonya ya itu dibiasakan juga penggunaan hil seperti Neng Angel. Mumpung masih ada waktu untuk mempersiapkan diri. Sebulan lumayan itu Lumayan lah. persiapannya. Ya. Weekend masih ada jalan-jalan ke wisata-wisata kota Surabaya sebelum Yes. nanti Anda menjadi guide untuk tamu-tamu penting di kota Surabaya. Iya. Itu ya. Sebelum memperkenalkan, Anda harus mengenal dulu gitu sahabat ya. Iya. Dan kalau pendaftaran sudah dibuka, pengembalian pendaftaran dilakukan 27 Oktober. Setelah itu akan ada apa lagi runutan dari pemilihan Cak Daning 2023 ini, Cak Jaya dan juga Neng Angel? Iya, jadi setelah pengembalian formulir nanti kita akan ada technical meeting. Jadi kita pasti akan memberitahukan kok ke peserta keperluannya dan kebutuhannya apa aja yang harus disiapkan. Setelah itu kita ada penyisihan. Ya. Penyisihannya ada 3 kali ya, Iya, ya tetap sama 3 kali. seperti tahun lalu. Penyisihannya ada 3 kali. Lalu setelah penyisihan kita ada semifinal. Setelah semifinal kita ada prakarantina. Iya. Untuk yang 15 pasang yang lolos itu ada prakarantina, karantina, lalu di puncaknya adalah grand final. Grand final. Untuk karantina dilakukan berapa lama di Cak Daning ini biasanya? Biasanya untuk yang tahun ini kita akan adakan mulai tanggal 13 sampai 19. Kurang lebih seminggu gitu ya? Iya, seminggu. Kurang lebih seminggu. Kurang lebih seminggu karantina Termasuk dilakukan. grand finalnya. Sehingga ini yang perlu dipersiapkan. Untuk penyisihan ada 3 kali penyisihan ya. Ini mungkin juga salah satu penyisihan seperti tes wawancara itu juga itu dilakukan ya untuk ini, atau seperti apa untuk tahun kemarin ya, kita bicara tahun kemarin, seperti apa untuk penyisihannya? Kalau penyisihan kita kemarin ya tentu saja wawancara itu pasti ada. Ada tes tulis nggak sih tentang pengetahuan kota Surabaya itu seperti apa? Atau langsung diwawancara itu? Banyak. Banyak ya. Cuman, itu ada di bagian tersendiri, kita tidak tahu untuk yang tahun ini. Cuman kalau yang Ya. tahunnya kita ya ada tes tulis, bisa berbeda tiap tahunnya tergantung dari tim terkait. Ya. Jadi ada namanya tim kurikulum yang akan menentukan gitu, karena kita kan punya beberapa target-target peserta yang seperti apa, untuk anggota yang seperti apa yang kita Ya. mau, seperti Ya. itu. Goalnya seperti apa di tahun ini untuk pemilihan Cak Daning gitu ya? Betul. Itu yang ingin makanya kriteria-kriteria penyisihan itu ya. Oh ini masuk kriteria itu yang akan Iya. dilakukan gitu ya di Yes. penyisihan 1, 2, dan 3. Untuk karantina pengalaman ya, kita bicara lagi pengalaman supaya yang ingin mendaftar itu pengalaman tahun kemarin seperti ini. Itu yang dilakukan juga Neng Angel melalui YouTube channel. Nah kita pengen share secara langsung pengalaman selama masa karantina tahun kemarin seperti apa, Cak Jaya dan juga Neng Angel. Cak Jaya dulu. Kalau pengalaman saya selama karantina itu kan kurang lebih 7 hari, seminggu. Mungkin mikirnya kayak aduh seminggu gak sampai bapak ibu. Seminggu gak kongko rek. Gak nongkrong, gak ngopi rek. Betul. Iya. Dan tetapi memang di karantina itu ternyata kita jamnya padat banget terkait ya. dengan ilmu yang kalau Kurikulumnya banyak gitu ya. daging semua, dan itu kayaknya kalau saya sekolah pun lama deh kayaknya. Waduh, Makanya itu dapat ini, 7 ya. hari itu kayaknya wis
Sumpah. Banyak Sekolah banget. ya dalam tanda kutip karantina itu ya. Iya. Sekolahnya Cak Daning ya, sekolah Betul. kilat ya. Sekolah kilatnya ternyata ilmunya nggak cuma kita belajar guiding kalau paling menjadi duta wisata, tapi banyak banget Ya, mulai ekonomi. ya speaking, personal branding, psikologi dan banyak banget deh. Itu saya sepil nanti nggak lah. Ya, seru lah nih. Tapi itu loh daging-daging tok yang didapatkan Daging nanti tok. di karantina itu loh. Makanya persiapannya mulai dilakukan untuk sekarang supaya bisa masuk di penyisihan ketiga supaya menjadi wakil untuk Cak Daning 2023 itu yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat Mercury. Nah itu pengalaman dari Cak Jaya selama karantina di tahun lalu. Untuk Ning Angel seperti apa? Dengan penggunaan heels yang bisa 7 hari ya, selama 10 jam lebih bahkan bisa belasan jam penggunaan heelsnya, seperti apa tahun kemarin karantinanya? Kemana-mana harus menggandeng caknya. Wah. Caknya nggak boleh kemana-mana juga, harus selalu bersama Ningnya. Itu sudah pakemnya. Paket ya? Betul. Jadi kita memang udah harus sepaket pasang-pasangan. Jangan sampai Ningnya ditinggal karena memang di Cak Ning ini diajari untuk sebagai Cak kita punya manner, dan sebagai Ning pun kita juga punya manner seperti itu. Dan Diajarkan kerjasama juga ya. betul, kerjasama juga, kita akhirnya saling mengenal nih sama Caknya. Ada beberapa yang cinlok, mungkin ada yang cari jodoh. Wah, disepil. Disepil ya. Wah, ini langsung daftar KB iki. Boleh. Aduh, mau cari di mana daripada cari di online ya. Langsung ketemu orangnya. Nah, itu terus lebih diajari untuk disiplin. Ya. Benar-benar disiplin, waktu kita harus sesuai jadwal. Lalu habis itu ya materi tadi yang pasti dapatkan, banyak materi yang harus kita serap. Lalu persiapan-persiapan menuju grand final seperti koreografi itu yang harus kita pelajari, seperti itu sih karantinanya. Terus lebih deket nih sama Ning-Ningnya, jadi tahu kayak ketika sudah Ada temen rumpi baru ini. yang dirumpiin yang di kamar sebelah gitu. Pengalaman-pengalaman seru itu yang wah ternyata sudah cepat berlalu gitu ya. Dan tidak terasa tugas juga sudah akan berakhir gitu ya di tahun ini dengan dilakukannya pemilihan Cak Daning Surabaya 2023 itu yang dirasakan pengalaman yang harusnya juga dirasakan oleh sahabat-sahabat Mercury atau arek-arek Surabaya lainnya di luar sana yang wajib bergabung di Cak Daning Surabaya 2023 ini untuk menjadi pesertanya. Pendaftaran bisa dilakukan dengan terlebih dahulu klik form yang ada di Instagram Cak Ning Surabaya ya, Cak Ning SBY sahabat. Itu di situ persyaratannya apa saja, kemudian yang harus dilengkapi mumpung masih ada waktu karena penutupan atau penyerahan kembali dari formulir itu dilakukan pada 27 Oktober. Masih ada waktu, masih ada persiapan untuk sahabat-sahabat Mercury, untuk arek-arek Surabaya, warga Surabaya ya. Persiapan-persiapan tadi sudah di-sharingkan oleh Cak Jaya dan juga Ning Angel seperti apa persiapan mereka di tahun lalu ya, karena Cak Jaya ini merupakan Cak Berbakat 2022 dan juga Ning Angel Wakil 1 Ning Surabaya 2022. Tetap stay tune sampai di perbincangan saya bersama dengan Cak Daning Surabaya 2022 ini di ajang pemilihan Cak Daning Surabaya 2023 ya. 96 FM Mercury sahabat, dan bisa dikatakan Cak Jaya dan juga Ning Angel ini menghitung hari ya, karena akan segera selesai masa penugasan. Menghitung hari ya. Menghitung hari ya. Film ya. Menghitung hari karena penugasan akan diserahkan untuk yang 2023 ini. Dan untuk sahabat-sahabat Mercury, kita mengundang Anda untuk bisa bergabung ya di ajang Cak Ning Surabaya. Jadi bisa klik di Instagram Cak Ning SBY. Di situ ada formulir pendaftaran, bisa Anda unduh terlebih dahulu, kemudian lengkapi persyaratan yang ada, dikembalikan lagi, maksimal adalah 27 Oktober 2023. Setelah itu akan ada runutannya, ada technical meeting, ada penyisihan 1, 2, 3, ada pra semifinal, semifinal, pra karantina. Kemudian karantina dilakukan kurang lebih seminggu dan gongnya adalah di grand final, tepatnya di 18 November ya kalau sesuai dengan jadwal ya. Betul sekali. Itu sahabat yang ajang dinantikan warga kota Surabaya karena menjadi tugas anak-anak muda kota Surabaya untuk memperkenalkan kota Surabaya ke khalayak luar sahabat. Kalau bicara purna tugas Cak Daning Surabaya pastinya akan bergabung di paguyuban Cak Daning. Betul.
Kalau dari yang senior-senior ya, seperti apa poin plus dari bergabung di Paguyuban Cak Daning? Karena ini juga akan berhubungan dengan teman-teman yang akan mendaftar karena setelah mengikuti ajang akan bergabung di Paguyuban dan Cak Daning gitu. Seperti apa? Poin plusnya menurut saya kita bisa masukkan portofolio di CV-nya ya kan. Ya. Wah, Paguyuban Cak Daning Surabaya ini berarti kita pernah terlibat secara langsung dengan Pemkot kayak seperti itu. Lalu kita setelah dari lengser ya istilahnya, itu bukan berarti kita menjadi alumni, tidak ya Cak. Iya, Jangan lengser ya, purna tugas. Iya. Bahasa lebih. Purna tugas itu Nah. kita tidak jadi alumni, tapi kita tetap menjadi Cak Daning. Cuma Ya. mungkin ke pembagian penugasannya lebih banyak diserahkan ke yang Yang sedang. angkatan selanjutnya seperti itu. Kita tetap menjadi Cak Daning. Terus poin plusnya kita itu ya Cak, banyak relasi tadi Betul, ya. Kita kan betul, selama betul. setahun juga bertemu dengan beberapa orang. Iya. Kita juga bertemu dengan Cak Ning lawas istilahnya, dengan senior-senior. Ada beberapa yang kayak sudah bekerja di mana. Ya. Gitu, kayak begitu, sudah memiliki usaha apa, sering bertukar informasi kayak gitu. Kadang ada beberapa juga yang mendapatkan tawaran kerja karena Ya. melihat mungkin ke personalnya, oh anak ini Saat penugasan oke iya, banget oke gitu ya. banget nih, Dan kayak- sangat berpotensi untuk Benar. masuk di ini, bagian ini. Benar. betul. Siapa tahu ketemu jodoh pekerjaannya. Karena memang ada senior kita kemarin itu dia langsung direkrut untuk join ke sebagai pramugari. Nah, itu kan ya kita nggak pernah tahu gitu ya ke depannya seperti apa. Jadi semuanya dicobain, siapa tahu ada jalan yang lebih bagus lagi gitu ya. Batu loncatan dalam tanda kutip Betul gitu ya. sekali, betul Iya, sekali. iya. Kalau Cak Jaya seperti apa poin plus setelah nanti purna tugas bergabung di Paguyuban Cak Daning? Menurut pengalaman senior-senior seperti apa kalau menurut Cak Jaya? Sama sih, jadi memang relasi itu ternyata sangat penting gitu. Kalau kita hebat pun, tapi kalau nggak punya relasi ya sama aja omong doang gitu. Ya, Jadi dari Cak Daning ini relasinya udah nggak hanya Surabaya aja sebetulnya, karena kita kan juga punya hubungan baik sama dinas yang Ya. pertama, kemudian juga punya hubungan baik sama duta wisata kabupaten kota lain. Nah, siapa tahu sama yang dibicarakan oleh Ning Angel, siapa tahu dapat jodoh pekerjaan. Siapa tahu juga dapat Jodoh pasangan hidup. gitu. Dapat hidup. teman Ya. hidup ya kan. Kan siapa tahu ya. Iya. Teman main, teman Iya. hidup. Nggak cuma Iya, teman iya, main, iya. betul. Ya teman main, ya teman hidup kan Hidup. teman mainnya satu paguyuban itu. Iya, gitu. iya, betul. Nanti kita bisa milih gitu. Pokoknya jangan dicap cip-cup aja gitu. Ya gitu ya. Akan banyak hal positif kalau kita mengikuti ajang-ajang pemilihan seperti ini. Selain relasi networking, kita juga menjaga hubungan baik dengan dinas-dinas ataupun juga para sponsorship yang nantinya mungkin ya, mungkin ada kolaborasi berikutnya, kolaborasi pekerjaan dan lain sebagainya. Itu yang akan menantikan kalau Anda mengikuti ajang pemilihan Cak Daning Surabaya ini ya, sahabat Kara. Setelah purna tugas pun ada paguyupannya gitu ya, paguyupan Cak Daning yang kita ketahui bersama ini solid sekali gitu loh ya. Amin. Alhamdulillah. Baik kegiatan sosialnya, kalau bicara tentang kegiatan sosial kan berhubungan, siapa tahu ada yang apply beasiswa, LPDP dan lain sebagainya, ada poin plus sudah mengikuti ajang ini dengan kegiatan sosialnya yang begitu banyak. Itu poin plus yang juga harus ada di portfolio Anda, sahabat. Kita bicara lagi di pemilihan Cak Daning 2023. Untuk pembukaan sudah dibuka, grand final akan dilakukan di 18 November. Untuk juri-jurinya, apakah sudah ada bocoran akan ada siapa saja yang akan menilai dari Cak Daning 2023 ini atau seperti apa? Untuk juri sendiri, Jurinya tentunya bukan saya. Ya, bukan kita. tapi aku deg-degan ya kan? Sama-sama kita Maksudnya saya bilang tadi sudah ada tim terkait yang sudah memilih juri. Jadi kita kan sudah pembagian masing-masing, Job desk. Ya, ya. masing-masing ada yang di bagian karantina atau apa. Kita masih belum tahu untuk juri. Iya. Tapi untuk tagline di tahun ini seperti apa? Apakah ada tagline khusus untuk ajang pemilihan? Biasanya kan ada tagline-tagline khusus ya, Ada. sehingga itu juga akan merujuk pada kandidat-kandidat seperti apa yang akan dipilih di ajang pemilihan Cak Daning 2023 ini. Seperti apa untuk tagline-nya? Ya, jadi temanya kita, tagline-nya kita adalah kedikdayaan arek Surabaya. Betul. Kedikdayaan arek Surabaya. Nah, ini bisa menjadi sebenarnya dalam tanda kutip adalah bocoran ya. Sebenarnya ini dalam tanda kutip ada bocoran sedikit lah berkaitan dengan wah saya masuk gak ini kriteria. Jadi untuk anak
anak muda arek-arek Surabaya yang berprestasi, siapkan persyaratan untuk bisa ikut bergabung di pemilihan ini. Mungkin Anda salah satunya yang akan menggantikan Cak Jaya dan juga Ning Angel di penugasan 2023 gitu ya. Iya. Dan untuk kriteria lain di ajang ini apakah tinggi badan tadi belum disebutkan, tinggi badan apakah biasanya kan ada minimalnya atau seperti apa? Ada, kita ada minimal untuk Ningnya minimal 158 cm, untuk Caknya minimal 168 cm. Nah itu ya sahabat, jadi diukur tinggi badannya. Untuk berat badan juga ada kan ya? Enggak. Berat badan Tidak ada. proporsional. Proporsional, oke. gitu. Proporsional dengan tinggi badan itu tadi ya 158 Ya. untuk Ningnya, 168 untuk Caknya Ya. ya sahabat. Dan kita pengen Cak Jaya dan juga Ning Angel mengingatkan sahabat-sahabat Mercury ataupun juga arek Surabaya lain, kenapa arek Surabaya ini harus ikut ajang pemilihan Cak Daning Surabaya 2023 ini. Cak Jaya terlebih dahulu. Kenapa harus ikut pemilihan ini? Karena yang pertama, event ini adalah event tahunan sebetulnya, dan memang event tahunan yang sangat diistimewakan oleh Disbud Porapar. Ya. Untuk pemilihan duta wisata kan sebagai brand awal wajah kota Surabaya sebelum kita masuk ke dunia pariwisatanya. Dan di pemilihan ini kan kita dapat banyak nih, dapat relasi, dapat Ya. informasi, dapat ilmu, dapat teman baru, pengalaman baru, pekerjaan juga. Nah. Jadi kayak ya kalau bahasa saya sebagai orang Surabaya, gak eman lah. Nah, peluang Melo besar ae, peluang besar menanti Anda di sana gitu ya, gitu ya. Kayak kita menemukan harta karun terus kita sia-siakan kan, kayak sayang sekali. Ya, Gitu. apalagi arek Surabaya. Ayo wes, bodoh Sayo nekat wes. ae wes. Los ae gitu ya. Kalau Betul. Ning Angel seperti apa? Kalau saya sendiri, kenapa kok harus ikut Cak Daning Surabaya? Karena yang pertama untuk jadi kebanggaan orang tua nih, Oh, pengen nyenengin iya, orang tuanya. Kalau betul. itu salah satu dulu kenapa saya ingin ikut, karena apa ya yang bisa saya lakukan? Saya pengen nyenengin mama, nyenengin papa, kayak gitu. Dan ya. ini merupakan kesempatan yang sangat besar, Ya. tanpa harus memiliki CV yang bla bla bla. Kalau dilihat di pendaftaran nggak ada harus yang punya CV yang Ya. berprestasi atau gimana. Yang penting apa, niat mau wani sik, wani daftar Ya, sik. wani daftar Saya sik. Surabaya wani sik, kayak saya kemarin pun ya wani, kudu wani ya, Ya. mentalnya ini dilatih, mentalnya harus kuat. Terus yang seperti yang sudah dibicarakan dengan Cak Jaya tadi, kita mendapatkan banyak manfaat, banyak karakter juga yang akan diperbaiki, kita akan menjadi manusia yang lebih baik, kita bisa memberikan kontribusi dan kita bisa menjadi manfaat untuk kota kita, biar nggak jadi anak muda yang kayak ya udah scroll HP aja, Nah, betul. Wis sampai banggakno. kapan. Betul, wis Wis banget. gak wayahe. Wis banget wong tua bonusnya akeh. Nah. Cik gerung wani daftar, Mas. Nah, Kebacut peno. Kebacut wis. Wes pokoknya sesuai dengan tagline arek Surabaya, bondo nekat, wes ndang nekat daftar gitu ya. Iya. Kalau Anda ini KTP Surabaya, wes ndang daftar pokoknya usia 18 sampai 24 tahun. Nah, iku wes kriteria apapun wes pokoknya budal dhisik gitu ya. Budal dhisik. Untuk kriteria tinggi badan 158 untuk Ningnya, mungkin ada yang di luar sana, wah iki anakku 160 tinggi nih wes daftar Wah, noai. iya, udah Mas. masuk centang. Ya, centang Selamat, centang wes. kabeh ngono. Wah, wes saya budal. Udah les saya. Terus untuk temennya biasanya kadang kalau nggak ada support temennya atau temennya yang mendaftarkan, temenmu ono sing dukure 168 minimal lanang ya, usia 18 sampai 24 tahun daftar noai wis. Ya, ada kejadian kayak gitu ya, Cak, Iya. ya. Jadi temennya yang ngedaftarin, Iya. karena temennya ini mas lu nggak mau didaftarin beneran, ya mau nggak mau datang. Ya mau nggak mau datang karena temennya gini, kamu yang mewakili aku untuk ajang sana ya. Temennya itu suportif sekali gitu ya sahabat. Dan terakhir closing statement terkait dengan ajang Cak Daning Surabaya. Kita tidak merujuk tahun ya, tapi ajang Cak Daning kota Surabaya. Closing statement dari Cak Jaya dan juga Ning Angel. Apa yang ingin disampaikan? Mungkin berkaitan dengan purna tugas atau berkaitan dengan pemilihan ajang ini tahun ini atau seperti apa untuk Ning Angel, nanti ditutup oleh Cak Jaya. Yang pertama, saya sangat bersyukur menjadi bagian dari keluarga Paguyuban Cak Daning Surabaya. Saya mendapatkan banyak hal, banyak nggak cuman secara material, tapi juga saya secara karakter saya juga dibentuk dengan
materi-materi yang jadi setelah pemilihan itu Iya. kita juga tetap dikasih materi. Jadi nggak cuma waktu karantina aja, tapi kita tetap dikasih materi. Jadi kita terus dikasih ilmu-ilmu pengetahuan yang itu nggak akan terlupakan pastinya. Dapat keluarga yang tadi saya bilang. Iya. Terus sebenarnya sedih ya kalau jadi seperti nangis ini nggak boleh. Belum. Nggak Masih boleh ada bulan kado. depan gitu ya. Ada bulan depan, ya. Terus ya itu tadi sih saya bersyukur banget ada di tengah-tengah orang-orang luar biasa, bertemu dengan orang-orang yang luar biasa juga. Jadi akhirnya ngenteni apa maneh? Nah, ini hasil dari berani nekat itu tadi ya. Wani daftar dhisik gitu ya. Untuk daftar dhisik ae, persiapannya setelah pendaftaran ya enggak apa-apa gitu ya. Sing penting ndang dibalikno formulirnya baru, karena selain setelah ajang pemilihan pengukuhan di tahun lalu, setelah itu pun banyak ilmu-ilmu yang masih tetap diberikan untuk Cak Daning. Jadi masih banyak daging-daging dalam tanda kutip kalau Cak Jaya tadi mengatakan ya, daging-daging akan didapatkan oleh arek-arek Surabaya kalau mengikuti ajang pemilihan. Daftar sebanyak-banyak gak popo, los wes ya. Kalau untuk Cak Jaya, closing statement berkaitan dengan ajang pemilihan Cak Daning Kota Surabaya seperti apa, Cak? Kalau saya terkait dengan penuh tugas dulu ya sama seperti Neng Angel, terima kasih atas kepercayaannya memilih saya menjadi Cak Surabaya dan bergelar berbakat. Dan terima kasih atas semua ilmu yang diberikan, pengalaman, kepercayaan, penugasan dan lain sebagainya. Yeah. Dan itu nggak akan terbayarkan kapanpun gitu. Jadi ya kalau mikirnya aku iso gak yo? Kalau dari saya ojo beti nek gak iso, betiyo nek gak iso. Wis saiki daftar rek. Nah, yes, daftar di CI ya. Perkara iso gak iso ono ilmune kok. Ya, itu loh Kita ada pun nih. juga semua belajar ya, Iya. di sana ketika dalam proses penyisihan sampai grand final kita belajar, dan bahkan sampai selesai turun panggung pun kita tetap belajar, sampai sekarang kita tetap belajar. Karena kalau bicara tentang ini rada deep ya, hakikatnya manusia itu kan belajar sampai akhir hayat. Iya. Waduh. Betul sekali, saya setuju. Oh abot, tapi daripada pot-pot nemen sedang daftar aja lo ya. Iya, Sahabat betul. Merkuri ya. Arek-arek Surabaya, Cak Daning Surabaya 2023 menantikan Anda untuk melakukan pendaftaran ya. Jadi kapan lagi berpartisipasi untuk Kota Surabaya dalam hal ini di bidang pariwisata ya sahabat, dengan mengikuti ajang pemilihan Cak Daning Surabaya 2023. Pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 16 September hingga 27 Oktober 2023 itu untuk pengembalian formulir terakhir. Kemudian setelah itu akan ada runutan-runutan yang harus diikuti oleh para peserta dari pemilihan Cak Daning Surabaya 2023. Ada penyisihan 1, 2, dan 3. Kemudian ada prasemifinal, semifinal hingga prakarantina dan juga karantina. Untuk finalnya sendiri akan dilakukan di 18 November. Jadi masih ada waktu untuk arek-arek Surabaya berKTP Surabaya berusia 18 hingga 24 tahun untuk mengikuti ajang pemilihan ini dengan tinggi badan yang proporsional, tentunya untuk Nengnya 158 cm dan untuk Caknya 168 cm. Ada banyak hal positif yang akan didapatkan ya, yang terutama adalah keluarga besar paguyuban Cak Daning ini dan lain sebagainya. Pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan untuk ajang-ajang internasional yang akan hadir di Kota Surabaya, baik untuk akhir tahun ini ataupun juga tahun depan, yang tentunya akan menantikan Anda bisa bergabung di paguyuban Cak Daning Kota Surabaya, sahabat. Itu yang bisa kita sampaikan. Jadi arek Surabaya wani ore untuk daftar dengan cek Instagram di Cak Ning SBY. Ya, Iya. terakhir ada yang ingin disampaikan lagi sebagai penutup untuk ajang pemilihan di tahun ini, seperti apa ajakan untuk bisa bergabung, seperti apa Ning? Pokoknya tak enteni yo rek. Cak Jaya. Wis gak kesuwen, daftar rek. Nah, itu dia ya sahabat. Terima kasih Cak Jaya, Ya. Cak Berbakat 2022 sudah hadir di perbincangan siang kita hari ini di Studio Mercury, dan juga Ning Angel, Wakil 1 Ning Surabaya 2022. Terima kasih sudah menjalankan tugas yang luar biasa selama 1 tahun ya. Ini untuk Kota Surabaya, mewakili Kota Surabaya dengan mendampingi tamu-tamu nasional ataupun juga tamu-tamu internasional yang hadir di Kota Surabaya dan memperkenalkan Kota Surabaya
Surabaya tidak hanya kota metropolitan tapi juga beragam wisata bisa dilakukan di kota Surabaya. Saya Andela Sari harus undur diri di perbincangan kita sore hari ini, siang hari ini ya sahabat di Lintas Kota. Tetap stay tune di 96 FM Mercury dan perbincangan ini juga bisa Anda saksikan kembali di YouTube channelnya Mercury, di Radio Mercury 96. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.